selamat datang kembali. Hari ini kita akan mengupas sesuatu yang kita jalani setiap tahun, tapi mungkin belum sepenuhnya kita pahami. Hikmah di balik puasa Ramadan. Kita semua tahu aturannya kan? Nggak makan, nggak minum dari fajar sampai senja. Tapi kalau cuma itu, kayaknya kita kehilangan esensi terbesarnya deh. Jadi, yuk kita ajukan pertanyaan yang lebih dalam. Sebenarnya, buat apa sih kita puasa? Karena puasa itu pada intinya sebuah perjalanan transformatif. Sebuah proses yang ngebentuk ulang diri kita bukan dari penampilan luar, tapi justru dari dalam. Oke, mari kita selamini dan kita bongkar makna puasa lapis demi lapis. Perhentian pertama kita adalah jantungnya. Alasan paling utama kenapa ibadah ini diwajibkan. Dan ternyata, semuanya itu bermuara pada satu konsep kunci, takwa. Dan ini bukan sekedar interpretasi loh ya, ini tujuan yang ditulis secara eksplisit di dalam Al-Quran. Ayat ini menegaskan kalau tujuan akhir dari puasa adalah supaya kita bisa mencapai takwa. Inilah titik awal sekaligus garis finish dari perjalanan spiritual ini. Jadi, apa sih takwa itu sebenarnya? Ini bukan cuma soal rasa takut, tapi lebih ke sebuah kondisi kesadaran penuh. Sadar akan kehadiran Tuhan di setiap detik yang kemudian menuntun setiap tindakan, pikiran, dan ucapan kita. Nah, puasa itu ibarat bootcamp intensif untuk mencapai level kesadaran ini. Oke, mari kita pindah ke lapisan berikutnya, aspek psikologis. Kalau takwa itu tujuannya, maka puasa adalah metode pelatihannya. Anggap aja nih kayak kita lagi nge-gym, tapi bukan buat badan, melainkan buat jiwa kita. Nah, yang menarik di sini adalah kontrasnya. Di satu sisi, ada hawa nafsu, dorongan impulsif kita buat marah, nggak sabaran, atau cari kepuasan instan. Di sisi lain, ada pengendalian diri. Puasa secara langsung menantang hawa nafsu dan melatih kita buat membangun kesabaran, disiplin, dan kecerdasan emosional. Rasulullah sendiri menggambarkannya dengan sangat indah. Puasa adalah perisai. Perisai dari apa? Ya, dari omongan kotor, dari tindakan gegabah, dari godaan yang bisa merusak karakter kita. Ini adalah mekanisme pertahanan batin kita. Jadi, secara nggak sadar, puasa itu ngebangun otot mental yang spesifik. Kita dilatih untuk sabar saat lapar. Kita jadi disiplin dengan jadwal sahur dan berbuka. Kita belajar konsistensi dengan melakukannya setiap hari selama sebulan penuh. Dan yang paling penting, kita melatih kejujuran. Karena cuma kita dan Tuhan yang tahu apakah kita benar-benar berpuasa atau enggak. Transformasi ini nggak berhenti di dalam diri kita aja. Efeknya itu meluas keluar, menghubungkan kita dengan orang lain dengan cara yang sangat mendalam. Mari kita lihat gimana puasa bisa membangun jembatan empati. Prosesnya itu sangat jelas dan kuat banget. Pertama, kita merasakan gimana rasanya nggak punya makanan dan minuman. Pengalaman fisik ini ngebuka pintu buat kita memahami penderitaan jutaan orang yang hidup dalam kondisi ini setiap hari. Nah, pemahaman ini kemudian mendorong kita untuk bertindak, jadi lebih ingin beramal, berbuat baik, dan jadi lebih peduli. Dan inilah yang keren banget. Sebuah ibadah individu, tapi punya dampak sosial yang luar biasa. Ketika jutaan orang merasakan hal yang sama, itu menciptakan ikatan yang tak terlihat kan? Ini memperkuat solidaritas dan mengingatkan kita bahwa kita semua adalah bagian dari satu komunitas besar. Sekarang, kita masuk ke lapisan terakhir. Dan ini mungkin yang paling mengejutkan. Ternyata kearifan spiritual yang usianya ribuan tahun ini sekarang dapat validasi dari ilmu pengetahuan modern, terutama soal kesehatan mental. Salah satu temuan paling menarik adalah bagaimana puasa bisa meningkatkan produksi serotonin di otak. Tahu kan, ini adalah neurotransmitter yang sering disebut hormon kebahagiaan. Di saat yang bersamaan, puasa juga terbukti secara signifikan menurunkan kadar kortisol yang dikenal luas sebagai hormon stres utama dalam tubuh kita. Jadi apa yang terjadi di otak kita? Puasa itu kayak menciptakan riset biokimia. Peningkatan serotonin bikin kita lebih tenang dan bahagia. Penurunan kortisol mengurangi rasa stres dan cemas. Gak cuma itu, puasa juga merangsang protein bernama BDNF dan bahkan bisa meningkatkan kualitas tidur kita. Nah, BDNF ini penting banget. Para ilmuwan bahkan menjulukinya pupuk otak karena kemampuannya untuk membantu pertumbuhan sel-sel otak baru yang sangat vital untuk melawan depresi dan menjaga kesehatan otak kita dalam jangka panjang. Jadi setelah kita kupas semua lapisan ini, kita jadi lihat gambaran yang jauh lebih lengkap ya. Puasa itu bukan sekedar menahan lapar selama sebulan, ini adalah sebuah sistem pengaturan ulang yang holistik yang menyentuh semua aspek diri kita. Yuk kita rangkum. Secara spiritual, puasa membawa kita lebih dekat pada takwa. Secara mental, ia membangun disiplin
dan kekuatan batin. Secara sosial, ia menumbuhkan empati dan solidaritas. Dan secara fisik, ia memberikan manfaat nyata bagi kesehatan otak kita. 4 dimensi transformasi dalam satu praktik. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang penting. Kalau pelatihan intensif selama 1 bulan ini bisa menghasilkan transformasi yang begitu dalam, coba bayangkan potensi yang dimilikinya jika pelajaran tentang kesabaran, kesadaran, dan empati ini kita bawa dan terapkan dalam 11 bulan berikutnya. Apa ya yang bisa kita capai?